Namanya Bacharuddin Jusuf Habibie, tapi bangsa ini mengenalnya sebagai B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia, sang jenius dari timur, dan bapak teknologi bangsa. Ia tidak lahir dari keluarga kaya. Ia tumbuh di kota kecil Parepare, Sulawesi Selatan, sebuah kota yang jauh dari sorotan, namun menjadi awal dari perjalanan luar biasa seorang anak yang punya mimpi tinggi ke langit. Di usia 14 tahun, Habibie kehilangan ayahnya. Ia menjadi yatim saat usianya belum cukup kuat menanggung beban hidup. Tapi justru dari kehilangan itulah semangatnya tumbuh. Ia sadar hidup tidak akan memberinya kemudahan. Tapi ia juga tahu, ilmu bisa membuka jalan keluar dari segala keterbatasan. Habibie adalah tipe anak yang tidak pernah main-main dengan waktu. Sejak muda, ia belajar dengan penuh kesungguhan. Matanya selalu tertuju pada buku, pada rumus, pada harapan. Ia ingin membuktikan bahwa anak dari daerah, anak dari keluarga biasa, bisa bermimpi besar. Ia mendapat beasiswa untuk belajar di luar negeri. Ia memilih Jerman, negara yang keras, dingin, dan penuh tantangan. Di sana, ia bukan siapa-siapa. Ia minoritas. Ia asing. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Ia hanya terus belajar, terus bertahan, terus berlari mengejar impian. Hari-harinya diisi dengan belajar hingga larut malam, mengerjakan tugas, menyempurnakan rumus, membaca ulang satu halaman berkali-kali sampai ia paham. Ia tidak pernah puas. Karena bagi Habibie, kesuksesan bukan milik yang cerdas saja, tapi milik mereka yang tak pernah berhenti berjuang. Dan perjuangannya membuahkan hasil. Habibie berhasil meraih gelar cum laude di bidang teknik penerbangan, dengan spesialisasi konstruksi pesawat. Di Jerman, ia menjadi sosok yang sangat disegani di dunia teknologi. Ia bekerja di perusahaan-perusahaan pesawat besar di Eropa. Ia menapaki karier bukan karena koneksi, tapi karena prestasi. Ia menjadi insinyur Indonesia pertama yang punya andil besar dalam proyek pesawat internasional. Tapi ketika semua sedang berada di puncak, ia justru memilih pulang. Indonesia memanggilnya. Dan Habibie tidak berpikir dua kali. Ia pulang untuk membangun negeri. Ia tahu, bangsa ini terlalu besar untuk terus menjadi penonton. Ia ingin membuat Indonesia bukan hanya pembeli teknologi, tapi juga pencipta. Ia ingin anak-anak Indonesia bisa bermimpi tinggi, setinggi langit, dan tahu bahwa mereka juga mampu menciptakan masa depan. Dengan semangat itu, Habibie memimpin pembangunan industri strategis. Ia membangun IPTN, Industri Pesawat Terbang Nasional. Ia menciptakan pesawat N250 Gatot Kaca, pesawat pertama buatan anak bangsa yang benar-benar diuji coba di udara. Itu bukan sekadar pesawat, itu simbol bahwa bangsa ini bisa berdiri di atas kaki sendiri. Bisa menciptakan, bukan hanya membeli. Bisa memimpin, bukan hanya mengikuti. Namun jalan yang ia tempuh tidak selalu mulus. Habibie sering dianggap terlalu ambisius, terlalu cepat, terlalu teknokratis. Tapi ia tidak gentar. Ia tahu perubahan tidak pernah disambut dengan nyaman, tapi harus diperjuangkan, meski sendirian. Tahun 1998, Indonesia dilanda krisis. Reformasi mengguncang segalanya. Dan di tengah kekacauan itu, Habibie didapuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia memimpin negeri ini di masa paling genting. Saat ekonomi runtuh, kepercayaan publik menurun, dan negara diambang perpecahan. Tapi Habibie tidak mundur. Ia mengambil tanggung jawab penuh. Dalam waktu singkat, ia membuat gebrakan, membebaskan pers, membuka demokrasi, melahirkan otonomi daerah, membebaskan tahanan politik. Semua dilakukan dalam hitungan bulan. Ia bahkan berani melepas Timor Timur, sebuah keputusan berani yang menyelamatkan muka Indonesia di dunia internasional, meski membuatnya dikritik di dalam negeri.
Namun Habibie tidak pernah mengeluh. Ia tidak mencari kekuasaan. Ia hanya ingin menyelamatkan Indonesia. Setelah 1 tahun memimpin, ia memilih mundur. Ia tahu waktunya sudah cukup. Ia kembali menjadi rakyat biasa, tanpa drama, tanpa kekacauan. Ia pergi dengan kepala tegak. Habibie menghabiskan hari-harinya di balik layar, tapi pikirannya tak pernah berhenti. Ia terus menyuarakan pentingnya pendidikan, teknologi, dan iman. Ia ingin bangsa ini punya fondasi kuat, bukan hanya dalam ekonomi, tapi juga dalam hati dan karakter. Dan sampai akhir hayatnya, Habibie tetap menjadi simbol harapan. Simbol bahwa anak daerah bisa mendunia, bahwa ilmu bisa mengangkat martabat bangsa, bahwa kepemimpinan tidak harus rakus, tapi bisa tulus. Ia pernah berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Dan tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup. Dan dari hidupnya, kita belajar keduanya. Habibie adalah cinta. Cinta pada ilmu, cinta pada negeri, cinta pada kebenaran. Ia bukan sekadar presiden. Ia adalah inspirational engineer, pembuka jalan, arsitek teknologi bangsa. Ia adalah bukti bahwa dari keluarga biasa di Parepare, seorang anak bisa menjadi cahaya bagi bangsanya.